Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas Indralaya A dengan saya sendiri yaitu Aprilia Jeliwandari dengan NIM 06091182227018 dan dua anggota lagi teman saya yaitu Muhammad Aziman dan Ahmad Faisal Ashraf. Silahkan perkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziman, NIM 06091282227015, kelas Indralaya A. Saya Ahmad Faisal Ashraf dengan NIM 06091282227028, asal kelas Indralaya A. Katabolisme asam amino. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menguasai fondasi materi katabolisme asam amino di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta rantai samping gugus R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Asam amino adalah satu golongan senyawa organik yang paling banyak dipelajari karena fungsi-fungsi yang sangat penting dalam alam, yakni sebagai penyusun protein. Asam amino adalah salah satunya senyawa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup yang diantaranya hewan dan manusia yang berguna sebagai sumber utama pembentukan protein dalam tubuh. Karakteristik asam amino yang pertama merupakan monomer protein, yang kedua hasil hidrolisis protein oleh asam atau bahasa enzim, 3 mengandung gugus amino dan karboksil, 4 gugus fungsional karboksilnya dan amina terikat pada satu atom karbon C yang sama disebut atom C alfa atau beta, 5 gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa, 6 mengandung minimal satu asimetris, 7. Dalam bentuk larutan asam amino bersifat amfoterik, cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi Zwitter ion. 8. Optis aktif pada pH 7. 9. Konfigurasi absolut glyceraldehyde. Selanjutnya, struktur asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus. Gugus amina atau NH2, gugus karboksil atau COOH, atom hidrogen atau H, dan satu gugus sisa R dari residu atau disebut juga gugus rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Asam amino dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial dan non-esensial memiliki perbedaan. Asam amino esensial tidak dapat disintesis oleh tubuh, karenanya sangat penting untuk diperoleh melalui asupan nutrisi yang kita makan. Sedangkan yang non-esensial dapat disintesis di dalam tubuh. Adapun fungsi asam amino, di antaranya perkembangan otot, membantu memulihkan otot, meningkatkan sistem imun, memperbaiki jaringan tubuh, menyeimbangkan cairan tubuh, menjaga kadar asam basa, menghasilkan hormon seperti insulin dan tiroid, memproduksi enzim yang berfungsi sebagai katalis, serta membentuk neurotransmitter. Selanjutnya, ialah jenis-jenis asam amino. Yang pertama, asam amino esensial. Asam amino esensial adalah 9 jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga Anda harus mengkonsumsi asupan tertentu untuk memenuhinya. Yang kedua, asam amino non-esensial. Dari total 20 jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, 11 diantaranya dikelompokkan sebagai asam amino non-esensial. Meski disebut non-esensial, bukan berarti jenis ini tidak penting untuk tubuh. Yang ketiga, katabolisme asam amino. Asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain seperti karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat lipid,
asam amino memerlukan pelepasan gugus amino. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu pertama, transaminasi. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Kedua, deaminasi oksidatif. Pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium setelah mengalami pelepasan gugus amin. Asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Selanjutnya, gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium NH4+ yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama, dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase 1I, ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. 2. Dengan peran enzim ornitin transkarbomoilase, karbomil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulin dan gugus fosfat dilepaskan. Ketiga, dengan peran enzim orgininosuksinat sintase, L-citrulin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan arginin osuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. 4. Dengan peran enzim arginin osuksinat. Berikut tahapan-tahapan proses pada siklus urea. Contoh makanan yang mengandung asam amino. Pertama, ayam, tahu, tempe, susu.